Pemirsa, Ketua MPU Aceh Besar Tengku Haji Muksalmina Awe membuka pelatihan pengkaderan ulama gelombang kedua di Aula Gedung BP PAUD dan Dikmas Provinsi Aceh, Gampong Lubu, Aceh Besar, Senin pagi tadi. Badan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Besar kembali menggelar pelatihan pendidikan kader ulama gelombang kedua. Pelatihan kepada 40 ulama muda dari kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh Besar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para ulama, sekaligus regenerasi ulama sehingga nantinya para ulama-ulama muda ini akan meningkat kapasitas dirinya dan semakin dalam pengetahuan agamanya juga meningkat kompetensi dirinya sebagai pengayom dan penjaga masyarakat melalui tausiah dan siraman rohani yang akan disampaikan kepada masyarakat. Apalagi dari tahun ke tahun jumlah ulama semakin minim, makanya MPU Aceh Besar secara berkesinambungan melakukan pengkaderan ulama di Aceh Besar. Tentu saja, kata Ketua MPU Aceh Besar Tengku Haji Muksalmina Awe, mencetak ulama tidaklah mudah karena memerlukan waktu yang lama dan kesungguhan dari personil ulama muda. Dan upaya itu harus dilakukan berkelanjutan sehingga lahirlah ulama-ulama yang kompeten dan profesional. Para tungku-tungku dan abu-abu yang sudah kami panggil ke sini, yang sudah berpengalaman di pesantren-pesantren, yang sudah mengaji ataupun mengajar di pesantren paling kurang sudah 10 tahun. Cuma di sini cuma untuk meningkatkan kompetensi kader ulama yang mampu memimpin mengelola lembaga pendidikan keagamaan Islam termasuk pesantren secara profesional dan berkualitas. Sementara itu, Ketua Panitia Pengkaderan Ulama yang juga Sekretaris MPU Aceh Besar Tengku Rahim menyebutkan pengkaderan ini merupakan gelombang kedua yang digelar MPU Aceh Besar, di mana pesertanya berasal dari daya atau pondok pesantren yang ada di setiap kecamatan di Aceh Besar, sehingga totalnya berjumlah 40 peserta. Ia mengungkapkan pemateri berasal dari MPU Aceh, MPU Aceh Besar, dari akademisi, dan ulama dari luar negeri. Ada 8 materi, antara lain yang pertama tupoksi MPU sendiri, kemudian ilmu dakwah dan komunikasi, kemudian ilmu usul fiqh, kemudian bahasa Arab, kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu tauhid dan fiqh muqarrar. Tim Liputan Aceh TV.